Hai guys! Balik lagi dengan gue Vira di dalam podcast yang berisikan mengenai layanan informasi seputar kekerasan yang berada di lingkungan sekitar atau biasa disebut violence. Nah, mungkin pada podcast pertama ini gue gak akan sendiri nih. Gue tentunya bakal ditemenin satu rekan gue yang mungkin kalian juga udah gak asing sama suaranya. Karena waktu trailer kemarin, dia sempat temenin gue untuk ikut bantu isi suara trailer kemarin. Kita langsung undang aja kali ya. Hai Kak Feby. Hai Kak Vira. Kira-kira ada apa sih nih Kak Vira? Aku diundang lagi nih. Kayaknya bakalan ada pembahasan yang seru banget nih. Apa sih Kak Vira? Bener banget nih. Kayaknya aku emang butuh Kak Feby nih untuk menjadi partner dalam podcast ini. Gimana nih Kak Feby? Boleh banget. Apalagi kan podcast kita pada kali ini nih pastinya memberikan layanan informasi kepada para pendengar tercinta kita nih. Bener banget. Mungkin langsung aja kali ya daripada banyak basa-basi nih ya. Jadi dalam podcast kali ini rencananya gue akan ngebawain masalah kekerasan nih Kak Feby. Entah itu dari pengertian kekerasan, jenis-jenis kekerasan, penyebab, sampai dampaknya nih Kak Feby. Gimana nih kira-kira dari Kak Feby tersendiri itu udah tertarik gak sih gitu untuk ngebahas ini? Wah, tertarik banget dong. Dari kata-kata kekerasannya itu udah tertarik banget ya Kak Vira. Nah, apalagi di sini kita makin memperdalami nih Kak Vira. Siapa sih yang gak tertarik buat ngebahas ini gitu loh, buat ngedenger ini gitu tuh. Bener banget Kak Feby. Selain itu sebenarnya ngambil tema kekerasan juga di awal podcast kita karena pas banget nih. Nama podcast kita kan violence kan, yang artinya itu kekerasan, dan violence itu diambil dari kata bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggrisnya dari kata kekerasan ini yaitu violence. Seperti itu nih Kak Feby sebenarnya gitu. Oh alah, jadi gitu ya Kak Vira. Sangat-sangat berhubungan sekali ya dari isi podcast sama nama podcastnya juga. Nah, mungkin tambah berlama-lama lagi nah Kak Vira. Kayaknya mending kita langsung bahas aja gak sih? Boleh. Ada boleh apa nih banget. pertama nih Kak Vira? Oke, jadi gini, ada dikutip dari buku M. Rahmat yang berjudul Ensiklopedia Konflik Sosial. Dalam bahasa Latin, kekerasan ini sering disebut dengan violentia yang berarti kebengisan, keganasan, aniaya, dan kegarangan. Kekerasan itu sendiri bisa dibilang sebagai perilaku yang disengaja atau tidak disengaja dengan tujuan untuk melukai orang lain. Boleh dilanjut nih Kak Feby. Nah Kak Vira, selain dari dikutip buku M. Rahmat ini, ada juga pengertian kekerasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kekerasan tersendiri adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Nah, oleh sebab itu, kekerasan merupakan salah satu tindakan yang sangat melanggar hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan tindakan kekerasan ini tidak pernah mencerminkan norma dan nilai-nilai yang mencerminkan hak asasi manusia. Oleh karena pelaku tindak kekerasan harus segera diberi hukuman agar mendapatkan efek jera. Nah, mungkin itu pengertian kekerasan yang bisa kita sampaikan. Nah, Kak Vira, pasti selanjutnya ada jenis-jenis kekerasan nih. Kira-kira apa aja nih jenis-jenis kekerasan? Bener banget nih Kak Fabi, tapi sebelum kita beralih ke jenis-jenis, mungkin ya aku mau sedikit memberi tanggapan mengenai pengertian dari kekerasan itu sendiri. Wah, tapi bener-bener ya, kekerasan ini sendiri tuh dari pengertiannya aja tuh udah kayak serem gitu gak sih Kak Feby? Bener banget, kayak langsung deg banget gitu loh, langsung kayak aduh ya Allah takut gitu loh Kak Vira. Bener, dari kerusakan fisik lah, terus juga banyak, maksudnya dari norma-norma yang harusnya diterapkan sama manusia-manusia pada umumnya juga mereka langgar gitu. Jadi kayak, terus kalau misalnya kita mungkin dari pihak berwajib sudah memberi hukuman juga, kadang mereka itu gak punya efek jera gitu dalam dirinya. Jadi kayak takut juga ya ini dari segi definisinya. Kayak banyak banget lah hal-hal yang mungkin bisa kita telusuri lebih lanjut nih Kak Feby. Iya bener banget nih Kak Vira. Kayaknya langsung aja gak sih Kak Vira ke jenis-jenis kekerasan, biar para pendengar kita kan tahu nih jenis-jenis kekerasan itu ada apa aja sih. Boleh. Oke, yang pertama itu jenis kekerasan itu ada di kekerasan fisik, di mana kekerasan fisik ini adalah suatu kekerasan yang terjadi secara nyata atau dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh langsung. Kekerasan fisik ini juga seringkali meninggalkan bekas luka bagi penerima kekerasan atau korban tindak kekerasan, sehingga
kita ingin melaporkan tindak kekerasan ini akan divisum terlebih dahulu. Adapun wujud dari kekerasan fisik ini seperti pemukulan, pembacokan, bahkan hingga menghilangkan nyawa seseorang. Wow, sumpah untuk poin pertama ini udah mengerikan sekali ya Kak Feby. Bener banget Kak Vira, ini bener-bener mengerikan banget ya. Pikiran tuh langsung kayak wah ini luka parah banget gitu loh. Karena fisik ya Kak Vira, kayak langsung kerusakan fisik gitu loh Kak Vira. Wah ini pertama pembahasan awalnya udah berat banget ya, udah serem banget ya Kak Vira. Iya benar banget nih. Kita langsung lanjut aja kali ya ke kekerasan. Jenis kekerasan yang kedua nih, ada kekerasan struktural. Kekerasan struktural ini bisa dibilang sebagai kekerasan yang sangat kompleks karena bukan hanya berkaitan dengan individu saja nih, tetapi juga sering terjadi dengan suatu kelompok. Kekerasan struktural ini adalah jenis kekerasan yang dapat terjadi dan pelakunya bisa kelompok atau seseorang dengan cara memakai sistem hukum, sistem ekonomi, atau norma-norma yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Wow, ternyata bentuk kekerasan juga ada yang bisa berkelompok seperti ini ya, atau ada yang bisa ada sistemnya hukum atau bahkan ekonomi juga kayak bisa gitu. Jadi kayak terstruktur juga belum tentu itu baik ya. Kayak buktinya di sini menjadi salah satu bentuk kekerasan gitu. Kayak banyak banget lah gitu ya, bermacam-macamnya bentuk kekerasan ini. Jujur aku baru tahu banget ya Kak Vira, ini kekerasan itu bisa dari kelompok ataupun individu gitu kan. Bener banget. Terus lagi tadi ada dari sistem hukum, ekonomi dan lain-lainnya, berarti bener-bener banyak banget ya. Nah ini nambah wawasan banget ya Kak Vira ya. Bener banget. Terus langsung nih, mungkin ini jenis terakhir, ada kekerasan psikologi atau psikologi, yaitu kekerasan di mana dilakukan untuk melukai mental atau jiwa seseorang sehingga bisa menyebabkan seseorang menderita gangguan jiwa. Kekerasan psikologi ini juga lebih dikenal oleh masyarakat banyak dengan nama kekerasan psikis. Bentuk dari kekerasan psikologi ini biasanya seperti ucapan yang menyakitkan hati, melakukan penghinaan terhadap seseorang atau kelompok, melakukan ancaman dan sebagainya. Berarti kalau misalkan dalam kekerasan psikologi ini mungkin lebih ada pada kekerasan verbal kali ya. Jadi mereka itu melantunkan bahasa yang menyakitkan sehingga bisa disebut dengan kekerasan psikologi. Seperti itu kali ya Kak Feby. Nah benar banget, aku mau nanya nih ke Kak Vira, kira-kira Kak Vira pernah gak sih mendapatkan kekerasan psikologis ini? Jujur sih Kak Feby, aku pernah kali ya Kak Feby. Jadi tuh boleh jadinya sebagai contoh aja kali ya teman-teman. Jadi aku pernah mendapati kekerasan verbal, bisa disebut kekerasan verbal. Jadi ya pokoknya dimana si orang tersebut itu kayak ngomong nih perihal fisik lah yang terlalu jelek lah, maksudnya intinya ke arah yang fisik yang menghina, menjudgment fisik gitu, sampai akhirnya aku tuh kayak ngerasa down, terus kayak ngerasa kayak gue emang sejelek itu ya, terus gue tuh emang nggak berhak ya hidup di dunia ini karena keterbatasan gue gitu atau kekurangan yang gue punya. Kayak sebenarnya gue juga kayak ngerasain gitu dampak-dampak dari kekerasan ini mungkin ya, kekerasan psikologis ini tuh kayak aku jadi nggak percaya diri, jadi murung, jadi takut banget sama keadaan sekitar. Paling itu sih Kak Feby kalau dari aku. Tapi kalau misalkan Kak Feby sendiri kira-kira pernah atau punya gak sih hal yang sama kayak aku juga nih? Pernah sih, kurang lebih sama kayak Kak Vira ya. Aku juga pernah diledek-ledekin masalah fisik, dan dari situ juga aku ngerasa wah berarti fisik gue nih langsung jelek banget nih, di bawah rata-rata nih. Jadi efeknya tuh aku malah jadi pendiam gitu, jadi mikir, jadi overthinking kemana-mana. Itu aja sih kayaknya Kak Vira. Berarti permasalahan kita sama-sama ada di ya orang yang mengejek kali ya Kak Feby. Iya, bener banget. Oke. Mungkin itu ya teman-teman dari contoh contoh dari kekerasan psikologis dari kita berdua. Next itu ada penyebab dari kekerasan nih Kak Feby, boleh dibacain gak nih kira-kira? Boleh banget. Nah teman-teman, penyebab kekerasan tersendiri itu yang pertama adalah hilangnya harga diri. Nah pasti setiap orang yang ada di dunia ini pasti memiliki harga diri. Dengan kata lain, seseorang pasti ingin dihargai oleh sesamanya, terutama yang ada di lingkungan terdekatnya. Namun nih teman-teman, jika seseorang sudah kehilangan harga diri dan sudah tidak lagi dihargai oleh lingkungan terdekatnya, maka ia bisa melakukan tindak kekerasan yang biasanya akan dimulai dari sikap dan perilaku marah nih Kak Vira.
Wah, ternyata harga diri juga penting ya teman-teman, bisa menjadi penyebabnya loh gitu. Yang kedua nih, boleh nih Kak Feby. Nah, yang kedua ini ada tingkat ekonomi berbeda. Penyebab kekerasan ini adalah tingkat ekonomi yang berbeda atau bisa dibilang sebagai kemiskinan. Penyebab ini bisa juga diartikan sebagai sulitnya mendapatkan akses ke pusat ekonomi, terutama pada masa-masa kritis. Waduh, emang ekonomi sih posisinya ini ya Kak Feby agak kritikal gitu ya. Jadi Iya, mungkin benar banget. bisa banget menjadi penyebab dari kekerasan ini. Ekonomi juga sangat-sangat sensitif sih kalau benar, buat benar kayak banget. gini ya Kak Vira. Benar. Nah, lanjut aja ya nih Kak Vira. Yang ketiga ada tidak bisa mengendalikan emosi. Jadi setiap orang ini memang tidak pernah bisa terlepas dari yang namanya masalah, sehingga bisa memunculkan yang namanya emosi. Penyebab kekerasan ini adalah seseorang atau kelompok yang tidak bisa mengendalikan emosi. Jika emosi yang ada di dalam diri sulit dikendalikan, maka emosi akan terus meningkat sehingga akan mudah marah dengan permasalahan yang sepele. Dari situlah tindak kekerasan bisa terjadi dan bisa menimbulkan korban jiwa. Jadi nih Kak Vira, mengendalikan emosi itu sangat-sangat penting ya ternyata. Benar banget. Emang mungkin faktor dari terjadinya kekerasan ini juga salah satunya ada di emosi ya kali Kak Feby ya. Bener banget. Kadang juga emosi tuh sedikit-sedikit dipancing. Jadinya kan kalau udah emosi sedikit bisa emosi banyak nih ya Kak Vira. Bener banget. Boleh deh aku yang lanjut kali ya Kak Feby. Boleh nih Kak Vira dibacain. Oke, selanjutnya ada dendam. Dendam itu merupakan sifat yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kekerasan. Kenapa? Karena munculnya rasa dendam ini disebabkan karena seseorang tidak terima dengan perilaku yang pernah menimpa dirinya, sehingga memicu rasa amarah dalam diri orang tersebut. Dari perasaan amarah itulah seseorang akan nekat untuk melakukan kekerasan demi bisa membalas apa yang pernah diterimanya pada waktu itu. Lalu yang selanjutnya itu sudah menjadi tradisi. Wah, karena aku tuh baru kaget loh, baru pertama kali baca judulnya aja sudah menjadi tradisi aja, kayak mendapat wawasan gitu. Nah, ternyata kekerasan ini juga menjadi sebuah tradisi ya gitu. Serem banget ya Kak Vira, kekerasan benar. menjadi sebuah tradisi gitu loh. Iya. Boleh dibacain lagi nih Kak Vira? Boleh. Kekerasan bisa disebabkan karena sudah adanya tradisi kekerasan dalam suatu lingkungan. Kekerasan yang disebabkan karena tradisi sangat sulit untuk dihilangkan, sehingga akan terus berlanjut ke generasi selanjutnya. Adapun contoh dari tindak kekerasan yang dilakukan karena tradisi ini adalah kegiatan masa orientasi atau yang lebih dikenal oleh banyak orang dengan sebutan ospek. Ospek ini berlaku pada siswa atau mahasiswa baru yang akan menempuh pendidikan di lembaga pendidikan baru. Seperti itu. Ternyata emang tradisi ospek itu menjadi sebuah tradisi ya, tradisi kekerasan ya, kadang menjadi sebuah ajang gitu ya Kak Feby. Bener banget. Aku juga setuju sih. Ospek sekarang itu emang masih menggunakan kekerasan ya Kak Vira. Tapi kadang ospek ini nih gak kecium kekerasannya gitu loh di hal publik gitu ya, kecuali ada peserta ospeknya yang speak up gitu loh Kak Bener Vira. banget. Mungkin masih terlapisi kali ya sama dari pihak Unifnya, sehingga maksudnya nggak banyak terpublish seperti itu kali ya. Nah Kak Vira, yang terakhir ini ada pemabuk atau pengguna narkoba. Jadi penyebab kekerasan juga bisa dipicu dari gaya hidup yang tidak baik dan tidak sehat nih Kak Vira, seperti minum-minuman beralkohol secara berlebihan dan penggunaan narkoba. Ketika seseorang sudah dalam keadaan mabuk dan tidak dapat mengendalikan dirinya, baik itu karena minuman beralkohol atau narkoba, maka bisa membuat ricuh yang memicu terjadinya tindak kekerasan, bahkan bisa melakukan penyiksaan terhadap lebih dari satu orang Kak Vira. Serem banget ini karena minuman, alkohol, emang bener-bener dan narkoba ya. Minuman keras tuh banyak dampak negatifnya ya Kak Feby. Iya ya. Tapi kenapa ya masih banyak yang mengembari hal itu ya Kak Vira? Bener banget. Kita lanjut lagi aja kali ya ke Boleh dampak banget, kekerasan nih. Jadi yang pertama, dampaknya itu bisa menyebabkan seseorang mengalami trauma yang sulit dihilangkan. Terus yang kedua juga ada takut berhadapan dengan pelaku kekerasan atau bahkan orang lain. Yang ketiga bisa merusak kondisi kejiwaan atau depresi. Yang keempat bisa meninggalkan bekas luka fisik yang sulit dihilangkan. Dan yang kelima membuat emosi menjadi tidak stabil. Nah, dari dampak-dampak yang udah aku sebutin juga kayak banyak banget ya dampak-dampak yang memang negatif nih dari kekerasan ini gitu. Jadi kayak ayolah teman-teman di luar sana kurangi hal-hal kekerasan ini gitu, karena dampaknya akan merugikan orang lain gitu. Bener banget. Jalankan berdampak
negatif pada orang lain deh gitu. Untuk diri sendiri yang melakukan hal tersebut juga akan mendapatkan dampak negatifnya, betul gak sih Kak Feby? Bener banget ya Kak Vira. Karena kalau misalnya kalian udah melakukan kekerasan nih ke orang, ya itu nggak akan puas. Mungkin akan puas ya karena kalian bisa menyakiti orang ini. Tapi inget, setiap orang itu punya mulut, punya saksi yang bisa menjerumuskan kalian gitu yang melakukan hal itu. Bener gitu banget. Ya, Dan lagi kalau orang-orang yang melakukan kekerasan ini akan rugi nggak sih Kak Feby? Rugi banyak, rugi dari dirinya sendiri ya, akan dicemooh. Terus juga kalau emang nanti ada pihak berwajib yang melaporkan diri para pelaku ini kan juga akan ini kan rugi juga gitu kan. Iya. Karena akan bener banget. Rugi waktu juga nih Kak Vira. Harusnya ya waktunya tuh dipakai buat bersenang-senang sama teman-teman, keluarga, pendidikan dan lain-lain, malah kita harus mengurung diri di jeruji besi nih Kak Vira. Aduh, serem banget gak sih ya, dampaknya? Dampak-dampaknya. Makanya kayaknya ayo stop kekerasan ya Kak Vira. Benar, stop banget nih kekerasan buat teman-teman semua, buat teman-teman pendengar semua nih. Kita memberikan layanan informasi mengenai kekerasan ini karena ini ya Kak Feby yang bertujuan untuk stop kekerasan gitu di dalam di lingkungan kita sendiri, di lingkungan yang ada di sekitaran kita sendiri ya, seperti itu teman-teman. Wah, nggak kerasa banget ya Kak Feby, kita kayaknya udah lebih dari 15 menit nih nemenin teman-teman semua di dalam podcast Violence ini. Dan mungkin berhubung dari materi podcast pertama ini juga sudah tersampaikan semua ya Kak Feby. Jadi buat teman-teman semua nih, pada intinya stop kekerasan di sana, karena kekerasan itu bakal ngerugiin diri kalian sendiri gitu Kak Feby. Jadi ada beberapa kata-kata dari Kak Feby gak nih mungkin buat teman-teman semua? Oke, kalau dari gue sih ya bener banget, stop kekerasan ya teman-teman, karena kekerasan ini bisa merugikan diri kalian dan diri orang lain nih. Dari diri kaliannya banyak membuang-buang waktu, dan kayak kalian menghabiskan waktu di jeruji besi, emang mau gitu loh ya, masa muda ya nikmatin aja dengan sewajarnya ya Kak Vira. Bener banget. Dan juga nih ya, kalau dikasih hidup ya kita manfaatkan dengan hal-hal yang benar aja gitu loh. Nah, kerugiannya dari teman-teman yang kita jadikan korban ini ya trauma, hal yang menyakitkan gitu loh. Jadi kayak ya udah yuk, ayo sekali lagi stop kekerasan nih. Bener banget, karena lagi-lagi berhubung materi kita sudah tersampaikan dan kita juga mungkin udah cukup lama menemani kalian di podcast Violence ini, mungkin untuk podcast pertama kali ini kita bisa cukupin sampai di sini. Jangan lupa kalian stay tune di podcast kita di setiap hari Selasa, di setiap minggunya. Nanti kita bakal upload terus nih berbagai macam kekerasan, entah itu dari kekerasan, banyak lah pokoknya. Nanti cukup stay tune aja di podcast Violence ini. Sekali lagi, see you on the next week and the next podcast. And tanpa salam, gue ucapin goodbye guys.